bahwa sebagai anak Tuhan, ketika kita mengalami problem masalah dalam hidup kita, itu bukan masalah. Asalkan kita disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan berarti kita tidak lagi dihadapkan pada masalah. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami surga, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kembali kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan kami percaya kasih dan kuasa Tuhan akan Kau curahkan bagi kami semua. Kami boleh dikuatkan melalui renungan firman Tuhan ini. Dan Tuhan yang akan terus membuka hati dan pikiran kami. Kami boleh dibentuk seturut kehendak-Mu, sehingga kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami terima dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul daripada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah penyertaan Tuhan. Selama manusia hidup, maka dapat dipastikan masalah itu tetap ada. Kita sebagai orang yang beriman, maka masalah apapun seharusnya tidak akan jadi problem. Syaratnya Tuhan beserta kita. Immanuel, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya Tuhan menyertai kita? Kita akan belajar kisah dari Yusuf. Kita baca di dalam
Kejadian 39 ayat 2 sampai yang keempat. Kejadian 39 ayat 2 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Di sini kita bisa melihat bahwa karena Yusuf disertai oleh Tuhan, seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan hal ini dilihat oleh tuannya Potifar, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan yang membuat segala pekerjaan yang Yusuf lakukan itu berhasil. Kisah Yusuf ini mengajarkan kita bahwa kesusahan ataupun masalah itu tidak apa-apa. Bukan satu masalah, asalkan Tuhan menyertai. Kita ketahui bahwa pada saat itu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan di Mesir ia menjadi budak dari Potifar. Demikian juga dengan Yakub di dalam Kejadian 30 ayat 27 sampai 28, di mana Yakub bekerja pada Laban. Laban diberkati. Oleh karena apa? Oleh karena Yakub. Sehingga pada saat itu Yakub disuruh untuk menentukan sendiri besar upahnya. Kita bisa melihat bahwa sebagai anak Tuhan, ketika kita mengalami problem masalah dalam hidup kita, itu bukan masalah. Asalkan kita disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan berarti kita tidak lagi dihadapkan pada masalah. Pada kenyataannya, Yusuf justru difitnah oleh istri Potifar. Ketika ia tetap hidup benar di hadapan Tuhan, justru ia mengalami penderitaan. Ia dipenjara. Yusuf menjaga kekudusannya dan ia menyadari jika ia terbujuk rayuan istri Potifar, maka tidak saja ia berdosa kepada Potifar, tetapi yang lebih berat, dia berdosa kepada Tuhan. Hal ini diambil oleh Yusuf konsekuensinya, meskipun ia harus dipenjara, tapi ia tidak mau melakukan dosa. Kita baca apa yang terjadi. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Walaupun Yusuf di penjara, Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Oleh sebab itu, apapun problem persoalan yang kita hadapi pada saat ini, apakah itu sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, apakah itu kesulitan dalam bisnis,
dalam karir, dalam perusahaan kita, pekerjaan kita, mengalami kebuntuan, tetaplah hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Dan apa yang dikerjakan oleh kita sama seperti yang dikerjakan oleh Yusuf. Walaupun di penjara, walaupun menjadi budak, Tuhan yang membuat Yusuf berhasil. Jadi, sekarang kita diingatkan kembali, jangan takut pada masalah di dalam dunia ini. Karena yang terpenting, kita menjaga kekudusan, kita hidup berkenan kepada Tuhan. Maka penyertaan Tuhan akan mengalahkan segala masalah kita. Kita menjadi tenang dan kita keluar sebagai pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu pagi hari ini. Kami diingatkan kembali ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami tetap dapat menghadapi problem persoalan dalam kehidupan kami. Sebesar apapun itu, kami tidak perlu khawatir. Karena jika kami hidup berkenan dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan beserta dengan kami. Dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang akan membuat berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas segala berkat-Mu, pimpinan dan penyertaan, serta pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tidak khawatir lagi. Apapun masalah yang kita hadapi, tidak akan menjadi masalah ketika Tuhan menyertai kita. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Close to You. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.